37 dan disposisi UT 2021. Selamat datang di proses terbuka yang saya hormati dan sukacita. Saya buka seluruh rangkaian acara di mana membangun SPU. Perwakilan yang ingin ikuti acara ini dari Hong Kong, dari Denny Astukan. Selamat menyongsong hari jadi yang ke-37 nanti pada tanggal 4 September 2021 yang akan datang. Semoga peringatan Baik, hadirin kami informasikan beasiswa ini merupakan perwujudan layanan pendidikan yang inklusif. Itu menjadi sangat memungkinkan karena UT itu kan tadi kan kita lihat oleh pemerintah biaya operasional UT untuk 1 tahun itu berapa rata-rata saat ini kan hanya sekitar 1 triliun, mungkin 1 triliun lebih sedikit atau katakanlah 1,5 triliun. Nah jadi jangan dilihat per mahasiswa sekian, jangan gitu kan, tidak perlu itu gitu kan, nggak perlu dilihat jumlah pesertanya, tapi harusnya itu kebutuhan operasional UT selama 1 tahun berapa. Nah katakanlah sekarang UT 1 atau 1 sampai 1,5 triliun, udah itu dibelanjai oleh pemerintah atau kepada lembaga-lembaga CSR. Nanti mahasiswanya berapapun yang masuk ke UT, nah dilayani oleh UT. Sekarang kan 320.000, ya mungkin jadi dari 350 menjadi 1 juta, sehingga nanti akan cepat peningkatan APK di tanah air ini bisa. Sekarang itu kan jauh kita ketinggalan oleh Thailand, oleh Malaysia. Dan dengan wajib kuliah dan gratis, maka otomatis ini akan diakselerasi cepat gitu kan menjadi 50%, 75%. Itu caranya. Itu baru menurut saya itu terobosan baru. Ini harus nyampe kepada Bapak Presiden, harus nyampe kepada Pak Menteri bagaimana mereka mengoptimalkan peran UT bagi masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di tanah air. Memang masing-masing ada bagian-bagiannya gitu kan, mungkin misalnya seperti UI bagiannya tertentu, ITB tertentu, jadi disesuaikan dengan competitive advantage atau keunggulan bersaing masing-masing perguruan tinggi. UT punya keunggulan bersaing bisa melalui masyarakat sampai ke pelosok gitu kan, sampai ke pelosok yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tadi saya katakan UT bisa melalui masyarakat sampai ke lorong-lorong pulau-pulau kecil gitu kan, itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Perguruan tinggi sehebat apa di sini, UT yang punya akses ke sana. Dalam konteks jarak jauh gitu kan, bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kami yang akan merapat datang ke rumah-rumah mereka gitu. Makanya misi ini, misi tadi Bapak Presiden, pendidikan untuk semua sampai ke pelosok tapi berkualitas, yang UT jawabannya. Nah nanti pelaksanaan daerahnya bagaimana? UT kawin massal dengan perguruan tinggi konvensional seperti yang disebutkan Natul Waton gitu kan, untuk layanan tutorial di daerah kalau dibutuhkan gitu kan gitu. Tapi dengan pemanfaatan teknologi gitu kan bisa dilakukan berapa jumlahnya. Lihat teman-teman di Cina sekarang ada 4.600.000 yang kuliah di OUC, Open University of China. Di India 4.500.000, besar-besar. UT coba kalau sekarang melangkah 1 juta, cepat kita gitu kan untuk bidang-bidang tertentu. Nah ini yang harus bagaimana wajib kuliah itu bisa diviralkan di masyarakat, sehingga mendorong pemerintah, masyarakat dan bangsa meningkatkan kualitas SDM dan APK menjadi sangat cepat. Gitu, Pak. Kalau dari infrastruktur yang ada sekarang, kira-kira kemampuan UT untuk menampung wajib kuliah itu sampai berapa mahasiswa? Memang kita belum mendefinisikan secara akurat, tetapi menurut saya dengan kapasitas yang kita miliki saat ini, kita bisa menampung sampai 1 juta mahasiswa. Nah dalam konteks ini, UT supaya lebih optimal menurut saya harus dibantu juga, pemerintah harus hadir. Teman-teman tentang wajib kuliah itu Pak, bagaimana tanggapannya Pak Bamsud? Ya pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas penyelenggaraan di sport seni hari ini, dan kemudian yang kedua bahwa metode yang selama ini dilakukan oleh UT ini telah mendunia, artinya justru sekarang orang mengacu pada metodologi yang dilakukan oleh tugas terbuka. Nah untuk mencapai
Merdeka Belajar sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri, murah meriah meledak itu semua bisa terjangkau ya dengan melalui upaya pembelajaran jarak jauh sebagaimana yang sekarang terus dilakukan oleh UT. Jadi saya berharap bahwa UT ini nanti akan membuka kesempatan muka ruang pada para lulusan SMA yang selama ini atas kendala ekonomi, jarak, itu sudah bisa ikuti pendidikan perguruan tinggi. Karena dari jumlah lulusan SMA, SMK itu masih banyak yang tidak memiliki kesempatan meneruskan jenjang pendidikannya karena berbagai masalah tadi, termasuk juga yang terkendala karena terpaksa harus bekerja karena tuntutan ekonomi. Nah, makanya dengan adanya UT ini, belajar sambil bekerja itu sebuah solusi yang terbaik untuk mencapai peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Selamat Pak.